Gak semua orang bikin uang sebanyak kita. Montok sekali gerakannya tuh gue bisa. Guys, gerakannya tuh kayak movement. Dia pinter banget guys, dia pinter guys. Guys, Gerakannya tuh oh my god. kayak break dance. Anyway, lu mau perawan juga gagal lah, kira gonna make as much money as kita sayang. Hey yo, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Kita kembali lagi. Yay! Kucing liar minggir kau. Sebentar guys, gue harus keluarin senjata rahasia dulu bentar. Oh my god! Yang ini agak susah, yang ini agak susah. We're back! Udah lama nih kita nggak bikin mukbang. Udah lama banget, aduh kita sibuk banget, busy and bukan pokoknya. Kita busy And banget guys. finally kita had the chance ini ya. I know guys, I'm so sorry Win and Maya, I'm so sorry kita busy again, but shit happen, it's life gitu loh guys. But ya sebelum kita ke video, make sure kalian follow Instagram kita terlebih dahulu you guys. The Twins, follow please. And jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And langsung aja kita Ke videonya. Oke you guys, kita literally banyak banget cerita-cerita yang fucked up. Ini ada namanya garlic butter ya? ya garlic butter sausnya dipnya. Ini dari Korea gitu, season hot and spicy. Enak banget. Ini tangan kita bakal get real messy you guys. Wow. But apa yang terjadi di kita? Pertama Expo, oke? Expo was great you guys, kita ketemu banyak orang. It was a great opportunity. Setelah Expo, kita mau ngasih tau kalian, kita pergi ke party you know. Wow, we did. Ceritanya tuh kayak mau celebration gitu loh guys kan ya. Oh, oke. Celebration after Expo. Pokoknya honestly we do it again. Jadi kita setelah kita yang selesai kemarin itu yang di sini, kita bakal ngelakuin Expo lagi di Melbourne, which is tahun depan next year. Dan kita bakal ngelakuin lagi di sini. Sepertinya kita suka banget dengan experience ya. But after Expo kemarin ya guys. Tuh dulu mau di Indonesia teh keluar. Keluar ya. Oh. Pokoknya after Expo itu kita langsung menunjukkan untuk memutuskan untuk party. Anyways, kita party juga sama teman kita. Dan teman kita ini tuh dia bener-bener dia punya banyak banget kenalan di Sydney-nya gitu loh guys. Like dia tuh very like banyak koneksi lah, koneksi. Keluarganya tuh kenal dengan sosialita kelas atas di Sydney. Nah, gitu ya. Jadi basically hangout sama orang-orang kaya, oke? Bener. Nah, abis itu kita pergi ke klub. Nah, klub ini enaknya tuh kita ke klub ini guys. Kita nggak spend any money. Enggak, karena Gratis sana. gratis sih. Seperti yang kita biasa bilang, teman kita itu kenal dengan link-link orang kaya. Nah, terus guys, pas kita lagi di sana, kita munculkan the biggest strip club. We did. Dan beda sih kalau di Australia, aku udah pernah ke strip club berkali-kali di Australia. Beda sama di Amerika. Tapi kalau di Australia itu bukan hampir sih, gak sewah-wah di Amerika gitu loh. Kalau di Amerika tuh ada pertunjukannya ya. Iya, kayak di sini kayak mood chill, and then lu sama the girls tuh pengen kayak, you know, ngeliat cewek-ceweknya nari gitu aja sih, simple. Tapi pada hebat-hebat anjir narinya. Dan tempatnya nggak segede di Amerika. Nah, thank you. Di Amerika tuh luasnya minta ampun. Di sini aja kayak tempat kecil biasa. I mean, depend where you go tuh agak strip clubnya. But like yang kita pergiin agak kecil, agak low-key ya. Iya, bener. Dan di sana ada 2 cewek penari ya. Nggak terlalu banyak. Nari-nari, you know, wow, look good. Mereka look sexy. And the thing is, lu kalau ke strip club lu harus pakai uang, oke? Kalau bawa uang ya nih Harus. Anyway, setelah strip club tuh kalau pokoknya kita cuma dering aja sih di clubnya, nggak ada yang aneh-aneh, itu agak boring gitu loh, ngerti kan? Agak boring soalnya itu lagu techno nih. Terus gue nyuruh DJ-nya tolong ganti lagu R&B. Kurang ajar DJ-nya apa coba kalian? Nyuruh kita bayar. Bayar sekarang $50 kata dia. Enak aja lu kata kita. Anyway guys, udah tuh ya. Kita akhirnya memutuskan untuk ya udah masih mau lanjut kali ya gitu kan ya. Karena masih naik nih, pengen lanjut gitu kan. Gadis-gadis 3 mungil ini, mungil ya. Saya mungil nggak sih nih? Manja dan mungil dong ya emang. Ya udah 3 gadis manja ini kita mau lanjut. Nah, lanjutnya kemana? Kan klub pada tutup, circle pada tutup. Tutup itu kita sampai jam berapa nih kira-kira? Jam 3 ya? Jam 3 4 ya. Mau lanjut. Akhirnya club ownernya menyarankan, ayo kita party di rumah teman aku. Nanti kan, ya pikiranku tidak panjang, pikiranku tidak kayak rumahnya mewah dan segala macam. Kita pun OTW ke sana, naik mobil. Nah pas kita ke sana guys, langsung dijemput dengan supir. Kita menaik Lamborghini Yaris guys.
Lamborghini Yaris guys. Wow. Anyways, mungkin itu salah satu dari koleksi mobilnya. I don't know, gue ngeliat mobilnya wow, itu kan dream car gue nyet. Iya, gitu itu loh. gila bagus banget tuh mobil tau nggak? Lu mau bawa kesana makin menghalu gitu kan ya. Terus kita berdua di backseat kan ya. Abis itu kita nyanyi-nyanyi ke orang gila anjir. Iya, lagu Michael Jackson Iya, pokoknya. akhirnya dalam pas lagi OTW itu kesana guys, ya gak jauh sih, kayak 10 menitan lah I would say. Kita kesana, guys, rumahnya kayak di guys. Terus pas lagi jalan kesananya itu kayak panjang banget, kayak jalan lurus trotoar, abis itu banyak teri-terinya gitu. Pintu samping-sampingnya. gerbang ke rumahnya. Iya, maksud iya, lu iya, ya. iya, bener. Tapi dari perjalanannya seperti yang lu bilang kita ke uphill kan ya. Sebelum uphill tuh kita ngelewatin daerah Sydney itu daerah Comra kayaknya ya. Itu daerah orang kaya banget ya. Itu tuh pemandangan tuh indah banget guys. Ada laut, you know what I mean? And abis laut kita langsung naik ke atas gunung di situ tuh. Pemandangan dia beautiful, even though lagi malam lu bisa ngelihat everything. Lampunya itu lebih ingat kehidupan karena kita macunya. Gue panas kudu jelaskan naon artina inget kehidupan teh segala. Ingat kehidupan teh kalau kalian nostalgia guys, kalau kalian bau sesuatu atau ngeliat sesuatu nostalgia. mengingatkan kehidupan Benar gitu loh guys. Benar Lina. Pintar Anda menaruh kata-katanya. Ya kan? Eating. Nah, gini loh guys, kalau pas saya di Amerika udah biasa, bukan biasa, tinggal aja ngomong ya, hampura. Jadi maksudnya sering kita pergi ke mansion party. Ya nggak skalter, nah gitu. Tapi yang di sini ini gue nggak nyangka bakal main dengan orang-orang kelas atas di sini gitu loh Iya guys. benar. Gue tuh Itu new experience juga Iya. sih buat gue nggak bohong. maksudnya kita lebih lama tinggal di Australia. Tapi kenapa dapat experience mansionnya langsung di Amerika? Tiba-tiba di sini kesampaian, kepala kita udah tinggal di Australia Iya, berapa 10 tahun, lebih lama ngerti Ya kan? selama kita dulu maksud lu pas Iya, kita kesini iya. nggak pernah tuh kita Iya. mainnya. Agak tergantung juga lu hangoutnya sama siapa Siapa kali juga ya. sih, itu udah bener lu Iya, bener kita itu. sekarang kan hangoutnya sama orang-orang ini Iya berkelas ya. berkelas gitu, bukan yang ngikutin kita. Nah, bukan yang kopi kita gitu ya, kan? Iya, Ya kan? yang lebih sukses lah maksudnya. Dari yang gue omongin loh, dari parkirnya aja ke jalan yang ke pintu masuknya aja banyak pohon-pohonnya gede banget, lu ngerti kan? Gila tuh, scenery-nya bagus banget, udah kayak di Beverly Hills. Guys, aman ke dalam gila guys. Guys, rumahnya bagus banget, gede banget. Lah gue kaget, like it's insane, gue gak nyangka kita bakal pergi Wow. ke tempat mansion lagi gitu loh. Terus dia punya DJ pribadi anjing di dalamnya. Itu DJ-nya yang sama yang perform di klub yang lu ngomong suruh bayar itu loh guys. Lagunya maaf ya guys, gue tuh bukan penyuka lagu EDM. Gue Iya, tuh bukan techno, techno, apalah. I tidak suka. Nggak dapet itu tuh ya? kayak menaikkan aku, itu bikin aku ngantuk dan bikin aku leso gitu. Aku loh. bingung dance kayak gimana, maksudnya gini. Aduh malu lu main masuk melotot tuh mancingnya. Guys, Kristi itu suka melotot loh guys, hati-hati. Gue pelototin lu. Iya. Kali tuh korbannya gue sering pelototin kan. So kali tuh kepetang sama teng-teng gitu kan, misalnya gue kesel anjir sama pelongo nih orang goblok sih. Gak bohong emang. Emang bener. Gue tuh kadang tuh pelongo kenapa yang terlalu banyak mikir kali itu anak. Banyak pikiran hidup dia mah hidup tuh dipikir-pikirin. Orang tenang aja gitu loh, ngerti kan? Santai ya. Ya santai gitu. Gue dipelototin dia guys. Gue dipelototin ini. Galak tuh. Anyway, guys, jadi kita nyampe ke sana Oh, ya iya. DJ-nya kurang hajar gitu. Iya, Gue bilang kan, ala lu, DJ lu, gue bilang gue bisa lebih bagus DJ dibandingkan lu, padahal gue nggak tahu sebenarnya. Tapi kita tuh bingung banget gitu loh guys, kenapa orang-orang kaya ini pas kita nanyain lagu rap kayak pada nggak tahu. Tahu gitu. iya, emang taste-nya beda kalian ini. Hah? Taste-nya orang kaya apa nggak semua Nggak tahu kali ya? ya. Nggak semua sih, itu maksud gue mungkin kayak Bukan Americana kali nggak. kayak bukan orang Amerika di mana kayak oh it's like rap, it's like they put like R&B hip hop, you know what I'm saying? Ini enggak gitu loh, ngerti kan? Mereka bahkan tanyain lagu kayak Chris Brown atau lagunya aja nggak mau disetel aja iya. gitu loh. Gue tuh nggak ngerti gitu loh, what's going on? You want to shake your butt, you want to twerk, ngerti kan? I know. Ini mah Oke. lagu. I'm so sorry no hate to kalian yang dengerin lagu techno atau EDM, but I say not. It is not our type, you know. Me too. Kita Pokoknya malam itu tuh kita kayak montok sama kalian seksi. Bukan cuma montok doang, bitch. Kita punya abs. Abs kita keluar, cu. Clock it. nggak tahu kenapa kita bener-bener that day specifically abisnya bener-bener pop in dan keluar karena kita kenapa? Gue inget di vlog kita, kalau kalian nonton vlog kita sebelumnya kita train abs kita sampai mampus tuh, kita mampus ngelakuin ya. sit up ya. Sampai ginjalnya sampai sakit-sakit kita tuh pokoknya. Anyways guys, udah tuh kita party gitu kan ya. Maksudnya kayak gini loh guys, mau sedikit cerita boleh nggak? Motong sebelum kayak you know kita mulai menggila di party di mansion itunya gitu loh. Let me tell you guys kenapa pentingnya badan itu bagus. Jelasin. Jadi gini loh guys, ini loh, ini kenapa ya kalau bilang saat lu badan ini, pas kita kurus krempeng karena sakit gitu loh, bukan sakit sih, gara-gara apa sih? Disclaimer ya, si Kristi yang ngomong teh, harang merahnya ngomongnya, itu pengalaman orang pribadinya Atau aku belum ngomong tuh. ya nya. Terus lanjut tadi saya ngomong tadi, Pas kita dulu sering minum alkohol, atau ini
pas kita dulu minum alkohol, kami sering nge-vape ya. Nge-vape yang ngerokok. Dan pas abis COVID itu kan kita stres, depresi itu kurus kan ya kan kurus, nggak pernah nge-gym. Enggak, depresi nggak pernah nge-gym. Iya gitu loh guys. Berapa berat nge-gym? Berat gue 39 jing. Dia Itu tuh underweight. stres itu tuh bikin lu turun bebek. Nih guys, pas kita kurus itu ya guys, gak ada tuh orang-orang yang melirik kita atau yang memuji kita. Ya ada satu dua yang memuji cantik. Tapi guys, saat kita montok, semok dan seksi dan mulai merawat badan kita gitu loh guys, lifting weight, bener-bener kayak abisnya ada, pantatnya ada, itu tuh beda banget di-treat sama orangnya guys. Kelihatan lebih segar dan juga the level of respect yang mereka punya ke kita itu karena mereka bisa melihat kalau dedikasi kita itu tinggi ya. Iya, working on yourself, lifting weight, it's like kayak gini loh guys. Orang beli Rolex, right? Orang beli Rolex tuh, ya kan? Orang kasih otomatis tuh, damn, gue respect dia karena dia orang kaya gitu loh guys. Oh, atau enggak dia orang kaya gitu loh guys. Tapi the thing is, when you working out, itu the type of respect atau nggak bisa dibeli guys. Gak bisa, karena itu harus di-earn ya, harus Iya. digapai. Nah, itu tuh nggak bisa dibeli kayak Rolex. Nggak bisa. Itu tuh bener-bener privilege, dan itu bener-bener accomplishment, Iya. kebanggaan yang nggak bisa lu beli. No, nggak akan. Ngerti kan? It's very important lu nge-gym guys. Iya. Kalian followers kita, sayang-sayangku pokoknya. Iya. Kita mau nyaranin you guys have to go to gym. You have to go to gym karena it's different guys. Itu tuh nunjukin kalau lu tuh bener-bener dedicational, lu bener-bener plus bisa nge-endure pain mentally dan physically. Working out is not fun, bitch. It's not. Working out is painful. Dan juga kelihatan lu tuh orangnya disiplin. Iya. Karena lu bisa. Kan nggak semua orang bisa punya No, mentality of nggak discipline, punya, okay? nggak mungkin. Makanya Nggak guys, kalian tuh stop ya. Stop. Ayo mohon please nya, mohonnya sayang kecil. Tadi mohon ya, tadi mohon dengerin Mohon ya. itu dengerin ya. Stop, cari jalan keluar yang cepat. Yaitu dengan obat. Pelangsing. Okay, it will kill ya. Dan mereka just wanna grab your fucking money. Mereka cuma pengen ngambil uang kalian ya sayang ya. And then mereka makin richer. You guys getting sicker. You mention again, apa yang lo mention about obat pelangsingan? Nah kalau kalian melihat gitu kan ya, orang jual obat pelangsing, tolong di tag guys, tolong bantuin kalian komen, gak boleh. Spread awareness gitu loh guys. Iya. Mendingan nge-gym guys. Live longnya healthy lifestyle you guys. Itu nggak benar-benar bisa dibeli gitu loh. Makanya makin semangat lagi lu pakai buku White City. Anyways, kita pamit ya guys. Lanjut lagi ceritanya kan. Iya gitu loh guys. Kita party-party, kita joget-joget, lagunya IDM ya. Tiba-tiba ada cewek ini kan. Jadi cewek itu lagi make out sama si owner clubnya gitu kan. Gitu. Nah tiba-tiba kita Kebetulan si owner yang klubnya itu mantannya teman kita gitu kan. Ya, pas dia cepokan di sofa, kita nggak sengaja gitu, bukan nggak sengaja sih. Niatnya kayak mau ganti musik, namanya juga orang lagi naik kan, lagi mabok gitu kan ya. Iya. Nah kita towel orangnya, kita towel, boleh nggak diganti Musiknya jadi Michael Jackson. Jadi ya, dia nge-stop mereka lagi cepokan gitu dong. Iya, gue nggak mikir panjang juga sih kayaknya. Iya. Nah si cewek itu baik sebelumnya, kayak oh iya aku pernah ke Bali ngobrol sama gue gitu nih. Oh, pas lagi Iya, pas klubnya lagi ngomong sama lu ya. Iya, di stopin tuh, kita stopin lagi cipukan. Mungkin hanya dendam karena si ownernya tuh ngobrol sama sekali sama si teman kita ini gitu loh guys. Nah gue tuh lagi ngobrol sama teman yang satunya lagi gitu ya. Ini namanya berebutan vape ini namanya. Nah pas dia lagi dia kan aku minta vape nya cowok ini kan. Iya. Aku nggak punya vape aku sendiri gitu guys. Kalau gue nih ya, gue tuh nge-vape kalau gue lagi mabok. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue udah mabok banget di situ guys. Udah biasa. Diminta tuh gue vape-nya punya si cowok ini. Terus tiba-tiba dia nge-snatch vape-nya di tangan aku. Gue ngeliat, Terkejut dong lu. mata gue sama otot gitu. Tapi kalau dia beruntung sekali tidak ketemu The Clown yang dulu. Iya. Kalau The Clown yang dulu langsung kita ajak Jambak. Jambak, sparring, Baledog Hills ya. Iya. Ya, pokoknya sparring lah. Baladog anything. Baledog anything yang gue lihat di sekitar gue ya guys ya. Untuk ini nggak ketemu The Clown yang itu guys. Tapi di situ karena gue kayak I'm just chill. So you know what I did? Dia kan ketawa tuh pas dia snatch ya. Dia nunggu cowoknya kan ketawa? ngeledek ya, kan ngeledek Ngeledek. nih. Kayak Gareth gitu loh. Cowoknya juga ketawa. Do you know what I did guys? Pas dia lagi nge-vape, gue snatch balik dari mulut dia. Abis itu gue ketawa kan dia. Dia angry banget, dia leave dari situ guys, dari sendernya. Ngerti kan? Like, Gue dia, pengen salah, ada. dia tau gak sih dia salah orang, tau gak sih? It's the fact that dia nyuruh yang gangguin dia lagi cipokan tuh kan gue yang gangguin. Iya. Tapi dia malah kenapa jadi marah? Ya intinya sama aja kita jadi dendam 11-12 Ya kali ya, lu sama aja buat Iya. kita, buat dia. Ya udah tuh guys, ya udahlah habis itu kita ya udah pulang sih gitu aja sih guys, gak ada nothing fun. Teman kita pengen pulang gitu loh Iya, guys. dianya udah Ya capek. Pokoknya malam sebelumnya dia udah keluar aja, dia udah kelabing kata dia. Iya. Ya udah Wanita liar dia, wanita liar dia. Apa tuh dapat? Daging. Nah,
Kita menjalani apa pengalaman memalukan dari hidup kita. Nah, boleh Betul. tuh seru. Ini sangat deep dan juga ini deep secret kita. Apa tuh? Waktu itu ya guys, pas lagi kita kecil itu seperti yang kita bilang, kita tuh pengen banget cita-citanya jadi artis kan. Jadi segala macam kita coba cara guys. Terus nyanyi, coba nari juga, coba acting, gagal. Rasanya gagal. Junior itu ya. Gagal yang Cowboy Junior. Itu mah acting yang Cowboy Oh, Junior. iya, Cowboy iya. Junior acting yang ditipu katanya gagal. Yang pertama yang nyanyi juga ditipu gagal sama. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari jalan sendiri gitulah. Iya. Bagaimana itu bisa membuat kita made it lah, keluar dari kampung lah pokoknya ya. Made from the hood. Made it dari kampung kalau Oke. kita. Nah, terus akhirnya kita punya, kita terobsesi dengan Avril Lavigne namanya itu. Oh iya. Ngefans Banget. banget. What the hell? Apalah ini guys. Nah, terus kebetulan ada videonya yang judulnya yang Make Me So Hot, judulnya hot kan ya. Nah, di situ tiba-tiba kita punya berencana, punya akal, kita langsung ngomong kenapa kita nggak coba syuting video klip kan. Oh, ini brilian idea langsung muncul tiba-tiba. Ini bisa membawa kita keluar dari kampung gitu. Kita bisa ngedit, kita pengen post di YouTube gitu loh guys. Mungkin ini bisa jadi viral katanya. Akhirnya kita mulai merencanakan untuk bikin musik videonya. Video Tapi klip. di sini kan tidak bisa bekerja kalau misalnya dua-duanya ngerekam. Aku tuh pengen jadi kayak Sinematik gitu ya. sinematik. Wow. Nah, wow, gitulah pokoknya different. Oke. Nah, akhirnya Kristi berpartisipasi untuk menjadi modelnya. Oh ya udah bagus kata gue kan ya. Gue menjadi kameramen guys. Oke. Gue mendukung sepenuhnya karena gue Iya. tahu Kristi itu pokoknya lebih berani lah dibandingkan gue. Like gue suportif di belakang layar, gue happy gitu kan ya. Akhirnya Pokoknya ini tuh tiba-tiba kayak karena itu kayak tiba-tiba kayak aku mau jadi sutradara nih gitu kan ya. Iya. Ini dia rencananya begini-begini, kita mau punya video klip sehot ini ya. Nah pada saat itu bajunya kritis gitu kan. bajunya krisis. Ya kritis, kita punya idea, nggak tahu kenapa idenya menggunakan baju baru yang kita beli kemarin dari pasar. Itu yang Bambi itu loh guys, yang gajah itu loh, bukan Bambi gak sih? Bener, Pokoknya Bambi. yang gajah gitu loh guys, kartun gajah. Iya, Bambi tuh. Terus ada garis-garisnya kayak garisnya kuning, pink kayak gitu loh guys, kayak line-line gitu di kartun karakternya itu. Iya. Dan semacam dress gitu, gimana sih baju bocil kayak gitu Iya. loh guys. Tapi yang bikin spesifik kali wow di video klip ini adalah the lips. Lipstick Radius. merah. Lipstick merah kayak si Inem. Kayaknya itu di mana Inem terlahir, guys. Exactly nih, itu Inem terakhir di situ guys. Alter ego lu anjir. Yo. Ini kalian videoin kan, terus gue tiba pakai lipstick merah, baby, pakai lipstick merah. Tunggu. Sebentar. Kurang perfect. Gue nyalain kipas anginnya. Iya, Baby. I'm sad to me. Terus gak ada scene dimana kita di bathtub. Di bathtub gue tidur kayak mana-mana baby. Gue gitu-gitu karya videonya dari atas. Pokoknya gue di shower. Pokoknya itu udah kayak Inem, itu udah kayak gue gak tahu kapan. Itu bener-bener kayak wow. Pas kita Kata edit, gue tuh you doing amazing sweetie. itu fact karena dulu kita nggak bisa ngedit, jadi videonya di HP itu langsung the whole 3 minute gitu loh. Iya, jadi kita nggak boleh ada bener-bener cutnya ya. Ya, gitu. thank you. Makanya deh kata kita bilang nggak bisa dua-duanya on frame ya. Jadi kita pengen jadi sinematik lah pokoknya mah. Nah, bikin memalukan ini setelah videonya kita nggak tahu macam apa di YouTube, ya udah kita keep sebagai simpenan pribadi. Tapi ini si abang guys, ini si abang ya. Gue makanya dendam sama abang sampai sekarang gara-gara itu. Dia tuh usil. Dia nggak buka HP kita ini ya. Terus pinjam dong HP-nya. Sekarang tadi punya HP kita tuh pengen nyari-nyari video call itu kan dia ngeliat pas kita bikinnya dong. Terus si abang ini kurang ajarnya, dia transfer tuh dia bluetoothin tuh videonya ke HP dia. Saya tuh dia sebarin ke semua orang anjir videonya, anjir gue malu anjir. Malu banget ya. Gue mana punya malu. Tapi gue malu nih karena semua orang ngeliat videonya dan nge-mimikin gue, ngerti Bukan nggak gue guys? aja, itu bukan yang pertama. Yang kedua itu si Kristi, tahu nggak guys? Itu kan 50 Shades of Grey kan guys. Dan lagunya kan 50 Shades of Grey kan BDSM. Iya. Nah terus si Kristi apa coba guys? Dia nyeperatin boneka. Orang gila guys, dari kecil udah ada sengkleknya, tahu nggak? Bener-bener sengklek banget guys. Udah sengklek, udah nggak bener dari Ya kecil, tau nggak guys? Like kita tuh doing a lot of fucked up shit pasti dari kecil. I know. Dan gue mencerita lagi. Ada cerita selanjutnya guys. Apa? Ini cerita tentang Pick Me Girl. Oh my god, langsung loncat ke Pick Me Girl, tiba-tiba Langsung kenapa dong. nih? Jadi kita ngomongin lipstick merah nih. Kenapa dengan Pick Me Girl ini? Ini ceritanya dua dimulai dari mana pas kita lagi di Indonesia ya? Iya, di Yo. Indonesia. Kita di Indonesia, kita di Bali gara-gara kita mau ngurusin American visa kita. Nah, Anyway guys, gue langsung crop kalian lagi, gue sempat tongolin ini, I'm so sorry ya. si Mujair. ada yang lama suka nyolong wae tama goblok. Siang geus entong ngindus-ngindus wae siang aja dog. Jadi ucing kan bener, nu baik. Orang teh era ya aya kamera ayeuna koko. Sok ngeunang bae tama budak teh dah yang mah. Kok ini kucingnya kucing aku mah
dia bilang, ya gue nggak tahu guys, gue dapetnya kucing beginian, ini gue pulung dari website Zonk gitu loh guys. Dia nggak laku, dia nggak diarah, jadi ya udah gue arah seadanya gitu loh guys. Kucing-kucingnya tuh bener-bener kucing buangan semua gitu loh. Ini dapetnya yang mujair, yang nggak lucu, yang nggak baik sifatnya. Ya Allah, bandel bang. Ini juga kalau kalian juga sama deh. Simi tahu nggak? Yang ini yang nggak ada cuma si Cookie sama Lirmanse. Tangannya guys tuh. Si hitam tuh paling bager. Ya si hitam paling bager. Ini dari tadi begini makanya aku terus kayak ginian guys. Oh kita nggak ke Amerika guys. Sorry kita nggak ke Amerika, kita busy gara-gara bisnis kita ini. Hopefully tahun depan kita mau balik lagi ke Amerika. Ya kalau the thing is about business guys, kita nggak kaya di mana kita harus punya worker di sini. Kalau lu selagi bisa sendiri juga have to do it yourself. Kemarin tuh banyak komen kakak, aku saran kakak punya worker. Mau sayang, mau gue juga mau. Tapi di sini tuh mahal banget untuk punya worker. Mahal banget dan juga kayak belum nyampe kayak kelewatan batas, ngerti kan? Sampai kayak I need another person karena sekarang kita kan masih ada kristal. Basically masih bisa lah dia nanganin dulu, belum kelewatan batas lah maksudnya. Benar. Belum banyak kerjaan. So at the moment masih cruising. So hopefully nanti ya insyaallah ya guys ya biar kita bisa pergi ke Amerika. ya bisa 2 minggu aja gitu loh. Kucingnya ada di sini sih kok. Tadi lu ngomong apa sih Nin? Oh ya ini garis pick me ya, kita lagi ngurusin Amerika visa kita ke Bali. Kami tanya, kakak mau ke Indo lagi nggak? Tahun depan kali lebaran. Kayaknya tahun depan sih guys lebaran. Tapi gue kaluma nggak mau ke Bali lagi. Ya. Terakhir kali gue kelamaan di sana. Mungkin gue pengen ke Uluwatu kali ya mungkin nanti. Iya, mending ke Uluwatu sih, bener gue nggak terlalu suka Canggu. Thailand. Ini ngomong pick migran ya. Kan kita kan di Indonesia kan, obviously. Nah, cowok kita itu di Australia. Kita masih pacaran sama orang yang sama guys. Pokoknya. Nah, pas lagi di Indonesia ini, menurut lu tuh mereka tuh hangout sama bos super aneh itu kan ya kalau nggak salah? Iya, sama bos super aneh juga. Dan mereka tuh jadi kayak hangout sama orang yang salah gitu loh, sama yang aneh-aneh pokoknya. Iya, kita tuh orang nggak suka ngelarang-larang, kita tuh chill gitu kan. Mereka juga chill. Ya, mereka juga chill sama. Anyways, mereka hangout. Tapi ini tuh ada satu cewek, pick me yang selalu pengen ikut-ikut sama si pacar kita gitu loh guys. Kayak dia tuh kayak one of the boys gitu loh, ngerti kan? One of the boys itu tuh salah satu dari cowok gitu. Dia jadi saudaraan sama one of the guy, temennya pacar kita. Oh iya jangan sebut nama. Jadi dia tuh saudaraan sama temennya pacar kita berdua gitu loh guys. Jadi pas lagi mereka pengen ke pantai gitu loh guys. Aku ikut ya. Aku mau ikut dong. Ya udah dia ikut gitu kan ya. Nah, pas udah kayak gitu, ya udah dia akhirnya ikut dong karena ya udahlah, lagian pacar. Jadi si teman kita tuh gimana cara nulisannya? Temannya pacar kita tuh bawa pacar. Oh iya. Dan juga karena kebetulan dia ikut, jadi kayak ya udahlah kata dia might as well saudara gue juga bisa ikut. Kalian cowok-cowok dia nanya ke pacar kita dan ke yang lainnya, kalian nggak doesn't mind kan kalian dia ikut? Oh ya udah nggak apa, doesn't mind. Akhirnya mereka itu ternyata pergi ke Gold Coast. Well dari the fans cowok aku, bukan fans sih. Well dari ceritanya cowok aku sih dia nggak terlalu bilang ya. Tapi pacar Christy bilang kalau mereka tuh lagi ke Gold Coast dan isinya cuma cowok doang ya. Iya. Pokoknya tuh nggak bilang apa-apa kalau ada cewek di situ gitu loh guys. Mereka ngomongin takut kita mana atau gimana, nggak bilang, ngerti kan? Tapi lu cek lokasinya kan? Gue cek lokasinya di pantai. Gue lama banget, gue curiga gitu loh. Iya, perasaan pergi ke pantai bareng kita aja nggak selama itu. Iya. Gitu kan kenapa lama banget? Karena banyak kan sama cowok-cowok. Bukan cowok kali ya, kita coba positif thinking. Iya. Tiba-tiba makanya langsung party malamnya Nin. Oh malam itu yang sama mereka party juga. Memang party kurang guys. ajar emang. Mereka langsung party gitu ya guys. Oh kita bilang banyak kan di sini banyak orangnya di sini tapi nggak nyebutin ada banyak cewek atau kagak. Gue mikirnya mungkin cowok banyaknya orang itu maksudnya gitu loh guys. Udah ya mereka party having fun, DKK segala macem. Kita nggak mikir panjang. Nggak mikir panjang. Terus tiba-tiba pas kita lagi ini sebulan kemudian nggak sih? Apa 2 minggu setelahnya? Pokoknya dia habis kita balik dari Bali deh. Iya. Tapi kita balik kembali, kita langsung hangout sama teman-temannya, pacar kita juga, sama mereka juga. Lalu tiba-tiba mereka bilang, oh cewek-cewek juga bakal datang nih, dia temannya si teman aku ini loh, yang saudaranya. Saudaranya. Iya, jadi dia mau datang sekalian, mau saying hi, mau kenal kalian lah, basa-basi. Kita bilang, oh iya silakan. Guys, as soon as di sana ya guys, ya saying hi gitu segala macam. Jadi ada tiga cewek gitu kan ya, duanya Asia, satunya lagi cewek putih. Terus as soon as kita ketemu mereka di salah satu bannya, si cewek yang pick me ini langsung ngomong Asian gang. Tapi dia celoteh-celoteh kalau ini tuh best friendnya cewek yang putih itu. Gue kayak mikir, lu kok insensitif banget sih, kayak lu langsung nemu orang baru, lu langsung meninggalkan teman lu behind gitu loh. Kayak soal pengen kayak, ayo lihat aku lebih deket sama kalian. Iya, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, kalian dari mana? Indonesia. Oh, kita Indonesia sama. I'm Filipina, Asian gang. Kata kita nanya kan no, kita actually Asian gitu. Terus kata ceweknya sebelahnya, oh aku Filipina. Terus tiba-tiba cewek yang putih, orang putih ini ngomong, Asian. oh I'm just white. Kata kita berdua, oh you see amazing
amazing babe, you're so beautiful kata kita berdua. Masih cantik kok. Seksi juga nggak masalah. Ya masih gitu loh guys. Lu bayangin, kita as soon as duduk beli minum, the first conversation yang dia have ada ngomong, gue itu masih perawan. Terus ngomongnya bukan cuma sekali, ngomongnya berkali-kali. Gue masih perawan. Gue tuh masih perawan ya, maksud gue tuh gak. Jadi lagi cerita tiba-tiba langsung ngomong gue tuh masih perawan. Meneng-meneng ke kanan kiri di validasi. Ngerti kan? Kalau misalnya gue masih perawan, gue tuh nggak tahu niatnya cowok tuh apaan. Ini ngomong perawannya pas lagi perawan tuh still a virgin, I'm still a virgin, diteriakin ya maka dari itu. Jadi biar semua orang denger gitu loh guys. Dia akurat banget anjing. Bro, gue bener-bener good on you. Kata kita itu ngomong, wow, hebat banget. Good on you, babe. Kalau Gini lo loh guys, virgin. waktu itu in the moment gue gak mikir anything else. Gak mikir anything else. Lu gak betting lah kagak kita tuh orangnya. Tapi makin malam gitu ya, jadi makin meliar dia guys. Dia menggatal ke pacar kita, ngerti guys? Gue bisa melihat energinya, ngerti kan? Ini bikin one thing about Christy tuh ya guys, like she's very good at reading people. Kalau gue tuh seperti yang Christy bilang, gue agak petang-peteng. Dia tuh gak mau negative thinking gitu. Iya, lu tuh bisa feel the energy. Iya, dia tuh ngerinya lewat energy. Tapi dia tuh gak mau negative thinking orang, jadi iya. lebih dilanjutin. Tapi kalau gue tuh penting juga untuk was-was, the thing is about it, makanya kita melengkapi. Ngerti kan? Kayak gue tuh kayak oh my god, gue mungkin gak coba negative thinking, tapi kita penting juga untuk was-was. Jangan terlalu petang-petang, jangan terlalu percaya sama orang gitu loh, ngerti kan? Ini yang crazy-nya itu kayak gue bilang, kok nggak dia yang aneh ini, yang my first strike ini, kok dia ketemu kita semua nggak saying hi ke pacar kita. Kenapa gue saying hi ke dia, semua orang yang baru-baru pada saying hi, tapi kok mereka nggak saying hi, not even like kalau lu baru ketemu hi at least, atau nggak nama gue siapa, ini mereka soalnya kayak kenal, nggak saying hi pun nggak itu kan aneh banget. Nah yang malam kok gue bego ya, gue gak mikir. Nah itu loh, makin lanjut, makin malam pacarnya tuh kayak mau nyebrang gitu kan, nyebrang lewat lampu merah. Itu selesai dari barnya, ini pas ceritain dulu pas lagi di barnya belum selesai. Apa tuh di barnya? Nah, pas lagi yang masih perawan, aku masih perawan. Masih perawan. Dia teriak-teriak berkali-kali guys. And the way pas kita ceritain ke dia kan ya guys. Kita nyeritain soal apa yang cara ngejelasinnya. Lu tuh lebih baik gak usah di industri accounting, di industri. Iya, kita kayak ngasih ceramah gitu, kata dia, aku tuh agak seksi, kata dia kan ya, aku suka ngepost foto-foto seksi, aku kadang suka mikir apa aku harus ngelakuin OF ya. Terus kata kita nggak usah, kata kita jangan ya, kita ngasih tahu saran yang baik, ngerti kan? Nggak usah, kata kita. Lagian mohon maaf, nggak semua orang bikin uang sebanyak kita. Gue jujur gitu kan ya. Iya, dia ngomong kayak gitu kan. Pokoknya setiap kali dia cerita, setiap kali gue ngomong, wajahnya dia bercanya wajahnya kayak gas gitu loh. Wajahnya kejijian. Kayak nggak bener-bener di show gitu loh guys, kayak how dare you gitu loh. I'm very nice, gue muji elu, ngerti kan ya? Tapi gak ada muji balik, gak replacing, reciprocated, ya whatever it is. Karet. Itu pokoknya guys. Gak give me the same energy back. Enggak. My second strike was ada cowok hitam. Pas kita mau ke toilet, it was a black guy, and dia bilang kayak gini kita guys, kita berdua ya, are you guys twin gitu kan ya? Iya. Tisu dong. Abis itu dia bilang kayak, oh ya, kita bilang, oh y'all tripping me out. Terus dia bilang dia wajahnya di belakang. Jadi dia ngeliatin cowok itu kayak memorize, dia bilang he's my type. Oh, so kamu suka black guy? Bukan cuma black guy doang, light skin gini, Alander this and that gitu kan. Pacar kita kan Alander. Tapi bukannya sebelumnya dia ngomong dulu type baru cowok black guy itu datang ya? Terus dia langsung ngomong. Gue gak denger pas dia ngomongin type, tapi dia ngomong sama gue. Kalau dia ngomong sama gue. Iya, dia ngomong sama gue. Dia ngomong sama gue kalau dia tipenya tuh black guy, kata dia. Tiba-tiba yang si cowok black guy-nya itu langsung datang nyamperin kita berkali-kali. Terus tiba-tiba dia langsung teriak, dia ada boyfriend, kata dia. Oh itu mah yang di bar. Kalau gue ngomongin yang di kamar mandi, inget gak? Oh, di kamar mandi itu di bar. Ya, kalau gue di bar. Maksudnya kayak I don't understand lu trying to cock block atau gimana, tapi kayak kita sama pacar kita nggak se-insecure itu. Dan kita secure, jadi ngerti guys, kita punya certain boundary. Jadi aneh aja kalau misalnya ngomong kayak kita lagi ngobrol sama orang, bukan berarti kayak oh my god, lu dilarang ngobrol sama cowok, mereka pun dilarang ngobrol sama cewek. Kita tuh nggak peduli kalau gitu, ngerti? As long as kayak it's just like general conversation, like shit happen, ngerti kan? Asal lu intinya nggak sampai selingkuh itu aja sih guys. Lu ngobrol sampai lu mata lu pala lu botak juga silakan gitu. Iya, nggak masalah. Dia have a boyfriend itu annoying banget tau gak sih? Iya, kayak lu siapa? Kita baru kenal, mereka baru kenal, kayak nggak semua orang. Look, I understand emang si cowoknya trying hit kita up, tapi kayak gue bisa ngomong sendiri, gue bisa say no. Thank you.
Gue bukan anak Thank kecil. you. Anyways guys, itu tuh yang toilet itu yang gue omongin itu loh guys. Yang gue omongin pas lagi yang ada cowok lagi, ini kan lebih ganteng lah, looknya lebih ganteng. Dia ngomong, oh ya tripping me out. Dia waktu itu menganga, tiba-tiba wow, seolah dia melihat jackpot gitu loh guys. Oh itu tipe lu, iya tipe gue kayak cowok black guy atau light skin kan, oh gitu kan ya. Ya udah gue gak mikir panjang. Nah pas lagi yang kita mau Selesai dari bar ini, Tolong kita tisu dong. kita jalan ya, kita jalan mau pergi pindah ke klub gitu kan ya. Nah pas kita mau pindah ke klub ini aneh, energi mulai aneh gue gitu kan. Energi gue mulai aneh karena pas lagi dancing si wanita ini tuh kayak nggak mau. Itu yang ceritain dulu yang lagi di Oh, iya, jalan. belum dancing, belum dancing. Jalan dulu. Tapi ini kita kan ke klub yang pertama dulu, abis itu kita mau nih Oh, baru terjadi bar, so- kayak itu ini terjadi oh, Han, kalau gitu kan loh. kata abang Kata- sok, lanjut lagi Nah ke klub. abis dari bar itu kita pergi ke klub. Ini Klub pertama. Klub pertama agak sepi mungkin karena belum jam 12 Han. Iya, baru Tapi, buka juga iya, itu, Han. Ini yang bikin gue aneh ini pas gue bilang, oh iya pacar aku kan lagi nari dagi gitu kan ya. Ini Iya, gue tuh pay attention to detail banget. Iya. Terus dia bilang gue juga bisa nari, gue juga bisa dagi. Oh iya, duel dagi dong, duel dagi gitu kan. duel dagi gitu kan. Terus dia kayak gak mau duel gitu sama pacar aku. It was so weird, the energy was so weird. Dikira mungkin mau dikapelin or anything. Padahal gue ngajak dia mereka buat duel. I don't know, gue gak ngerti apa nih buat urusan comfortable buat Gue ngerti maksud lu, soalnya dia kayak nggak nyaman. I don't wanna steal your boyfriend. Kita bisa dagi. Canda sayang, canda. Maksudnya kita bukan berarti nggak perawan tuh bad ya guys. Bukan guys. Cuma Ini joke kasar kita saja. maksudnya gini loh guys. Kalian harus tunggu sampai akhir nanti biar supaya tahu. kalian mengerti. Gitu Oke. maksudnya Nanti udah. kita baru jelasin everything. The thing is, it was weird. Akhirnya kita pindah klub. Kita pengen pindah klub. Nah, ini strike gue yang keempat. Gue jalan sama dia. Sekarang ngobrol sama yang Gue lain. ngobrol sama yang lain, gue mau Dia cobain. pertama teng-teng. Gue langsung kayak aneh nih. Yang anehnya si pacar kita ini kan main kayak sama lampu klub-klub gitu kan, di lampu merah tuh. Pas di lampu merah tuh kayak Kayak lampu lah, lampu panjang gitu loh. Pas di lampu merah kita mau nyebrang. Nah yang lampunya masih hijau, tapi si pacar kita itu lari gitu kan. Terus dia bilang, oh, mereka gila, kata dia gitu kan. Oh my god, mereka, kata dia gitu kan ya. Gue notice Mereka gitu kan ya. Gue cuma gue ketawa, Ya, masih bingung. biasa mereka mah Iya. begitu gue bilang. Terus pas kita lagi jalannya, pas Udah kita menyeberang lagi lah, kita udah nyebrang ya, gue Dia ingat. tuh kayak dia langsung nyebrang juga. Tuh pas si pacar kita lagi jalan depan nih, dia langsung tendang-tendang pantat mereka gitu loh. Ngerti gak sih Nin? Gue lihat itu di 4K juga. Iya, sama. ditendang-tendang pantatnya pas lagi connect sampurnya Oh, tapi gue nggak mikir, kenapa gue nggak mikir ya mereka kenal each other. I don't know, gue pikir kayak emang personality ceweknya emang kayak Iya. you know, kayak out there aja. Ternyata ya gitu, gue nggak nyangka gitu loh. Nah, tahu nggak? Udah tuh ya, udah kita partying, nggak anything obvious. Tapi pas lagi dancing itu sebetulnya bilang dia nggak ngebiarin orang lain shine. Dia bilang dia jago nari. Neng, lu twerking aja nggak bisa gitu loh. Lu nggak bisa. Kita tuh montok sekali gerakannya tuh gue bisa. Guys, gerakannya di same moment. Dia pinter banget guys, guys. Gerakannya Hey, oh my god. kayak break dance. I'm so hot. Ya, gitu. Pokoknya gitu guys. I can't work. Gerakannya kayak terus kayak gitu loh guys. I can't work, tapi dia proses li untuk fucking twerk all the time. Itu Iya. tau gak sejago kita gitu, sama Iya. dia jago. But anyway, terus kayak dia gak ngebiarin aku sama Kristi nari twerk at all. twerking di tengah, cause like she didn't let it. Yang dua ceweknya lagi kita nggak ada problem Yang at all. nge-hype Karena kita, kalian dua ceweknya lagi nge-hype kita. Ini satu wanita ini bener-bener gila sih guys menurut gue. Iya, I iya. can read betapa kayak her energy so weird gitu. Dia pengen laki-laki kita, dia pengen Iya. pacar kita. Iya. Terus abis itu pas lagi kita clubbing nih, pas lagi mabuk, gue lupa soal itu. Iya. Pas kita lagi clubbing udah pada mabuk, terus tiba-tiba ada cewek dong, ada cewek tiba-tiba ke pacar aku kayak, wow, aku pengen nari sama kamu gitu kan ya. Iya. Terus kata pacar aku, no, aku punya pacar. Terus tiba-tiba dia teriak kayak gini, wah gak marah, lihat itu mah gak marah, kan? Ya kalau misalnya ada orang yang find pacar gue atraktif, masa Ngapain gue gua marah, marah? apa gue marah? Berarti kalau misalnya dia jelek ya dia jelek gitu loh. Nah, berarti dia ganteng dong gitu kan. Exactly. Lagi kan dia nggak tahu situasinya kalau dia itu punya pacar, soalnya gue lagi Exactly. nerima cewek, lu ngerti Karena kan? kita emang nari-narinya kayak bergrup Iya, gitu. iya. Lah kita tuh Gua nggak kita tuh berseberangan. tipikal orang yang kalau sama pacar kita nggak pernah cium-ciuman gitu loh guys. Iya. Kalau kita sama temen, we all friends. Kita tuh kayak Iya. gitu. Gimana ya cara Iya, ngejelasin? kita tuh nggak gitu ya, Nin. Kita tuh nggak gitu. Kita kayak oh you're mine, I have to be with you 24/7. Ayo sayang, gitu kan nggak mungkin kan kita gitu. Kita tuh nggak kayak gitu kan. Kita beda. Anyways, itu loh guys, dia malah nyuruh gue yang marah-marah coba. Ngapain gue gila. marah-marah itu kan Orang gila. hubungan gue, lu ngerti kan? Kenapa jadi lu yang sewot? Ya gitu loh, iya nih maksudnya gitu loh. Nah lalu guys, sekian lama pun ini intinya somehow kebuka gitu loh Nin. Kebuka ini Ini kebuka ini pacarnya kebohongan. dia, ini keceplosan ini kayaknya ya kan. Iya.
keceplosan berkata jujur apa yang terjadi di pantai itu gitu loh. Karena pacar aku nggak cerita. Dan finally pacar aku kayaknya keceplosan, dia ngomong kalau mereka itu pergi ke pantai. Karena aku nyeritain si cewek ini. Oh kan. iya, lu Aku ceritain. tuh ya gue ceritain, aku tuh nggak, aku kan krisis yang kayak ngasih tahu aku nge-pointed out semuanya. Pointed lagi, hold on kata gue, bener juga ya kata si Kristi. Gue awalnya gue kayaknya nggak harus ngebawa conversation ini ke cowok gue deh, tapi tiba-tiba kayak ada yang ngedorong gue gitu untuk cerita lah pokoknya. Kayak tahu nggak, si cewek itu tuh aneh banget tahu, dia terus ngomongin kayak keperawannya itu kayak medal gitu, tapi kok kalau misalnya keperawanan memang medal, tapi kenapa dia kayak haus akan validasi cowok-cowok ya, kata gue gitu kan ya. Tiba-tiba cowok gue langsung cerita kayak gini, oh iya kita waktu itu kan pernah pergi ke pantai bareng, terus dia ngelakuin yang sama juga di pantai, dia di depan cowok-cowok, dia ngomong kalau aku tuh masih perawan, dia berkali-kali ngomong, berkali-kali dicelotehin di setiap kali conversation, Sampai ada cowok yang dengki. cowoknya dengki, dia Satu cowok di situ dia kayak geleh banget nggak dengernya, dia langsung kayak ya udah sih kata dia, itu bukan medal atau prestasi kata dia. Iya, mau perawan tak agak kata dia. Itu urusan masing-masing, dia pakai gitu kan ya. Dia langsung celotes gitu. Langsung berantem mereka, Iya, guys. nah, abis itu pas lagi di party ini tuh katanya mereka berantem juga, katanya adu cekcok katanya juga guys. Iya, si cowok yang nyelotehin ke dia lu bukan medal itu berantem sama bapaknya cewek itu. Nah guys, abis itu kayak ternyata gitu loh guys, itu partinya cewek itu juga. Nah, abis dari pantai mereka tuh pergi ke pantai dan partinya cewek itu guys. Cowok kita bohong guys. Iya guys. Si cowok gue emang HP-nya mati jadi nggak bisa dihubungin, aku kurang ajar gitu kan ya. Ternyata kita kelihatan kayak bodoh gitu loh. Tapi kok ya pas lagi ketemu kok seolah-olah kayak gue nggak tahu kok kalian pernah ketemu sebelumnya, karena cowok kita nggak pernah cerita gitu loh guys. Nah terus aku langsung kayak ngomong, oh jadi ada cewek di pantai itu gitu loh, kok lu nggak cerita, kok lu nggak bilang. Gue jadi kayak kesel, gue lebih ke kesel gara-gara gue udah pernah ketemu cewek ini, ngerti gak guys? Dan juga yang bikin kita kesel itu ternyata ternyata y'all met and I look like a fool gitu. Iya, gitu loh guys. Dia kayak bikin kayak hahaha, lu nggak tahu gue ketemu cowok lu gitu kan. Iya, gitu loh. begitulah bikin aku kesel. Iya gitu loh ya. Akhirnya pas gue tanya juga ke pacar aku gitu kan, ada dia gitu kan ya. Ternyata gitu kan. Jadi gini loh guys, pas gue cerita yang soal feeling gue itu loh, inget kan? Yang Kristi bilangin ke gue kalau itu agak aneh nge-point out cowok. Nah aku tuh bilang ke pacar aku juga, kok agak aneh ya energi dia. Pacar aku ngomong kayak gini, kamu mikirnya terlalu jauh nggak kayak gitu. Iya kali ya, aku terlalu analitik aja gitu. Tapi ternyata guys gitu loh. Ternyata bener gitu kan ya, pas aku tanya. Nah yang bikin aku dengki itu guys, ternyata lebih parah lagi. Ngerti kan? Nah cewek ini tuh udah nanya sesuatu personal issue ke pacar kita when they just first met di pantai. Dia nanya kayak gini ke pacar kita, lu nggak malu pacar lu punya OF? Iya. What the fuck? Kenapa nggak dating gue aja yang masih perawan? Gitu ibaratnya. Fuck dah. Maaf gitu guys. Terus gini loh, asli kayak pacar-pacar kita, oh ngapain kita harus malu, kata mereka lagi yang bukan yang mereka ngewong sembarangan. Iya. Mereka cuma nge-post foto seksi dan video seksi doang. Oh, kata dia, fair enough. Jadi dia tuh nanya ke pacar aku, pacar kali pisah-pisah gitu loh guys. Soalnya kayak that's ngerendahin kita gitu loh. Yeah, that's a personal shit and I don't like that. Lu ngerti gak sih? Itu terlalu too far. Too far, definitely. Like itu hubungan kita, itu our relationship, lu gak usah sok ikut campur nanya-nanyain kayak gitu lah guys. Anyway, lu mau perawan juga agak lah, you know gonna make as much money as kita sayang. Ya guys, kita nggak boleh nge-shade orang nggak perawan, ngerti kan? Maksudnya kayak yang masih perawan, nggak, justru guru on you, hebat banget, hebat kalian yang masih perawan, wanita terhormat pokoknya, please jaga that all the time, you know what I mean, like please. The point is not kita nge-degrade, it's about the girl-nya using keperawanannya untuk dia bisa dapetin cowok, untuk bisa dapet attention dari cowok, male validation gitu loh guys. Karena rata-rata orang yang masih perawan, they will just shut up. Iya, literally, pengalaman pribadi, setiap orang masih perawan pasti malu untuk ngomong. Kalian nggak mau ngebahas juga kali, nggak mau, like personal stuff. It's gitu weird, ngerti kan? Like selama gue di Australia ada teman yang masih perawan, mereka ngomong kayak pribadi. Nggak pernah diomongin. Yang masih perawan yang ngomong kalau gue masih perawan. Nggak ada yang kayak gitu ngomongin ke publik gitu loh guys. Nggak ada. Pas lagi zaman sekolah juga. Sekolah ya. Lu masih perawan. Malah geledekin masih perawan gitu kan ya. Gitu loh. Jadi kayak it was just like bukan hal yang dibahas gitu ya. Kecuali kayak mereka ngebahas mereka having sex itu beda cerita gitu loh guys. Exactly. Like that's the thing. Jadi ternyata dia tuh ngomong-ngomong gue perawan tuh buat male validation dan dia pengen pacar kita berdua gitu loh guys. Dan gue merasa angry dong. Gue angry karena gue merasa kayak jadi lo ketemu sebelumnya gitu kan, lu pikir lu bilang gue jangan mikirin aneh-aneh, ternyata semua pikiran gue tuh benar. Gue tuh you can't beat a Virgo. Lu nggak bisa beat a Virgo mentality guys. No, kita very analytic guys. Kita tuh bisa ngeliat lu di mata, saya jurus aing ya bisa ngasih di mata, terus abis aing bisa nepok, saya jalan mata aku maha. Salat lama kan saya.
literally. Bahkan from energy, from all of this, I can just rate you. Karena tadi bilang kita sudah bertemu beribu-ribu orang. Manusia. Kita udah nih gitu. Exactly. Nah terkadang kita tuh harus hati-hati ya. Aku tuh sekarang selektif, Yeah. and I don't give a ya. Gue nggak mau jadi teman dia. Gue bilang Gitu, malam nggak itu gue ketemu terus gue goodbye karena gue merasa malu, gue merasa di disrespect gitu kan Iya, ya. bener, Gue juga sama agak kesel sama cowok gue sedikit. Iya. Ya, gue kesel sedikit ya gitu ya. Tapi Beda lah masalah sedikit. Gue kesel banget gue pernah nafsu sih. at least dia at least dia keceplosan ngomong, bikin tuh yang gue agak sedikit slide. Ini Cuma jujurnya- malunya aja yang, sih. Yang gue kesel itu di pacar gue tuh jujurnya salah tahu gitu loh. Jujurnya Iya. itu pas setelah gue kayak jadi gitu baru jujur gitu loh guys. Iya. Gue nggak kepikiran atau gimana gue nggak tahu. Cowok tuh otak tuh berbeda nggak kayak perempuan. Kok kita perempuan tuh kayak acting super personal gitu loh guys. Nggak. Ngerti gak sih guys? Mulut kita tuh kayak kita bisa wanita energi itu bener-bener deep. Kalau laki-laki mah ya udahlah iris baru iris. The thing Cuek. is like problemnya agak isunya adalah kita kelihatan bego saja yang Kita look like a fool. Ternyata Iya. mereka ketemu sebelumnya gitu loh. Ya, Itu aja sih problem. problemnya. Ya, that's it. Wah, kita banyak juga ngebacotnya. Iya Ada guys, ya nih. guys. Gila guys, like our hand it smell and dirty like a sea. Kucing-kucing kita annoying maan segala macem ya. Ini engku, ongke, ini udah nggak ada ongke, ungger. Banget sih kamu, kalungnya kalung cicel. Kayak Kita- kalung cicel. Namanya Cookie nih guys. Ini orange Cookie, beda sama Simba. 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 Ini Simba. Kelihatan nggak? Ini. Oh kelihatan. Si Itam yang paling pintar sih, Itam mah gak pernah gangguin Kita kita. mah baik, dia mah anak soleha, anak soleh. Dia mah Dia mah beda, beda. dia mah beda. Guys, kita udah ngoceh selama panjang banget guys. Oke. I hope you guys puas. pokoknya cerita Ya, kita ngomong sih ke kalian kita bakal sering rajin upload after this expo udah gak ada expo lagi. We always trying to make our time. Kita so sorry for our MIA, our absent you guys. But yeah, we're back. We're back and better. So kita sayang banget sama kalian. We love you guys so fucking much. Love. Aing sayang kamane, saya jelma goblok. Ya, sayang gue, Cornelis. I love you. Senang heo. Rahel. Ya. Saya udah selesai kalian ngebaca kita kali ini. Iya. Hopefully we will see you guys soon sayang. So Ya, udah. It's a wrap, bitch. wrap. It's a motherfucking wrap. Dan food hari ini bener-bener enak, so fuck it bitches. Kita nge-spend 2 juta. Begitu doang 2 juta. Yeah. Well, that's about it. Hope you guys like this video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And See you guys in the next video. Bye.